menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kaitan materi pada modul 1 diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan diakhiri dengan budaya positif. Dari 4 materi tersebut saling berkoneksi dan saling berkaitan. Pada modul 1.1 kita sudah belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Dalam modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak memiliki keterkaitan materi dengan budaya positif, di mana seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harus adanya nilai dan peran guru penggerak yang dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mengelola perubahan positif. Untuk membangun perubahan budaya positif diperlukan kolaborasi untuk mencapai visi dan misi tersebut. Hal ini berkaitan dengan penambahan budaya positif yang ada di sekolah. Dalam mewujudkan ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan penerapan tersusun dalam tahapan Bagja. Selanjutnya ada materi budaya positif. Dalam tahapan Bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid dalam mencapai visi bersama, memberikan kesadaran pada murid untuk menanamkan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Guru menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan tanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dan mengontrol perilaku murid sehingga murid tidak merasa malu atau merasa dihukum. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Posisi kontrol. Seorang pendidik adalah pencapai posisi manajer. Di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dari dalam diri murid karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan yang dibuat oleh orang lain. Tujuannya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Hal menarik bagi saya mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.2 ini mulai dari yang mendasar sampai pembentukan budaya positif, mulai dari pemahaman filosofi hingga cara menjadi pendidik yang mampu menciptakan budaya positif. Tanpa disadari, setiap modul saling berkaitan dan berlanjutan. Hal di luar dugaan saya adalah setiap murid memiliki berbagai keragaman. Setiap tindakan murid memiliki alasan. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. Dan setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya saat murid melanggar disiplin. Saya mulai melakukan refleksi diri mengenai budaya disiplin yang saya terapkan selama ini dan mulai memahami serta menerapkan aspek-aspek budaya positif yang berpihak pada murid. Pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru lain yang merasa bahwa posisi menghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Tetapi saya berusaha melakukan pendekatan khususnya dalam mensosialisasikan budaya positif. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan yang dialaminya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah memberikan motivasi untuk menerapkan disiplin positif, kemudian memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan murid membuat keyakinan kelas. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan pendidik dan tindakan pendidik sesuai dengan posisi kontrol yang sebaiknya, menerapkan pemahaman segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat ini perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, kadang hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa bangga dengan murid karena lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki permasalahannya. Perbedaannya, saya merasa lebih berkomunikasi dengan baik tanpa murid merasa takut dengan saya. Mencari solusi tidak selamanya harus seseorang merasa bersalah, namun berkolaborasi mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikannya? Belum sepenuhnya. Saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya ketika murid sudah mengakui kesalahannya, kemudian saya mencari solusi sendiri pemecahan masalahnya dan saya sendiri yang menentukan jalan keluarnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah menjadi teladan, memberikan tuntunan, kerjasama seluruh ekosistem sekolah, dan melakukan pembiasaan positif. Selanjutnya, saya akan membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam tindakan aksi nyata ini, saya akan berkolaborasi dengan 4
teman CGP yang ada di sekolah saya untuk membuat klinik bermakna. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Tolak ukurnya, klinik bermakna ini dapat diikuti oleh guru dan teman sejawat yang ada di sekolah kami. Lini masa tindakannya di minggu pertama tentunya kita meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, kita membuka forum diskusi. Di minggu ketiga, kita menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam klinik bermakna. Dan yang minggu keempat adalah mengungkapkan perasaan terkait dengan kegiatan klinik bermakna dengan menggunakan 4F. Dukungan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah serta seluruh warga sekolah. Sekian koneksi antar materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.